Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dengan saya Ria Rizky Madinah, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 16 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Analisis isunya yaitu kurangnya kegiatan keagamaan di sekolah. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya bertugas menjadi guru pendidikan agama Islam. Menurut Zakiyah Darajat, tugas dari guru PAI sebagai berikut. Yang pertama, tugas pengajaran. Guru sebagai pengajar, sebagai seorang pengajar, guru bertugas membina pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, tugas bimbingan. Guru sebagai pembimbing memiliki peran penting dalam pendidikan. Sifat khas anak seperti ketidaktahuan atau kebodohan, kedangkalan, dan kurang pengalaman telah mengundang guru untuk mendidik dan membimbing mereka. Nah, yang ketiga, tugas administrasi sebagai pengelola kelas atau pengelola manajer interaksi belajar mengajar. Selanjutnya, perbedaan antara guru PAI dengan guru non-PAI. Nah, perbedaan nyata antara guru PAI dengan guru non-PAI terletak pada aspek kompetensi sosial dan pedagogik. Kompetensi sosial bagi guru PAI lebih luas ruang lingkupnya dibanding guru non-PAI, karena guru PAI secara langsung maupun tidak langsung dituntut mampu memberikan pencerahan tidak hanya kepada peserta didik di sekolah, tetapi juga kepada masyarakat di luar sekolah. Selanjutnya, selama saya mengajar di tempat tugas saya selama 6 bulan, saya menemukan identifikasi isu. Yang pertama, rendahnya hasil belajar baca tulis Al-Quran siswa. Yang kedua, rendahnya peran dan motivasi orang tua terhadap minat dan tanggung jawab siswa dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, dan mengaji. Yang ketiga, kurangnya kegiatan keagamaan di sekolah. Yang keempat, rendahnya hafalan bacaan sholat siswa. Dan yang kelima, minimnya sarana peribadatan sebagai sarana prasarana ibadah dan praktikum siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi isu yang telah dipaparkan, perlu dilakukan proses identifikasi isu untuk menentukan isu mana yang merupakan prioritas dan dapat dicarikan solusi. Proses identifikasi isu tersebut menggunakan dua alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Kriteria pertama adalah APKL atau aktual, khalayak, problematik, dan layak. A itu adalah aktual, artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P, problematik, artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. K, kehalayakan, artinya menyangkut hidup orang banyak. L, layak, artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya, ini analisis APKL. Tadi isu kelima tadi kita analisis menggunakan analisis APKL. Isu yang pertama, rendahnya hasil baca tulis Al-Quran siswa. Setelah kita analisis menggunakan APKL, itu keterangannya tidak memenuhi syarat. Yang kedua, rendahnya peran dan motivasi orang tua terhadap minat dan tanggung jawab siswa dalam melaksanakan ibadah atau melaksanakan sholat dan mengaji. Setelah kita analisis menggunakan APKL, keterangannya memenuhi syarat.
Dan yang ketiga, kurangnya kegiatan keagamaan di sekolah. Setelah kita analisis menggunakan APKL, keterangannya memenuhi syarat. Yang keempat, rendahnya hafalan bacaan sholat siswa. Setelah kita analisis menggunakan APKL, ini tidak memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir, minimnya sarana peribadatan sebagai sarana prasarana ibadah dan praktikum siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah kita analisis menggunakan APKL, ini memenuhi syarat. Selanjutnya akan kita analisis menggunakan analisis USG. Sebelumnya, analisis USG itu ada urgency, seriousness, dan growth. Urgency artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Kemudian ini adalah hasil dari analisis USG. Nah, jadi setelah kita analisis APKL tadi, kita lanjut ke analisis USG supaya kita bisa memperoleh mana isu yang kita jadikan prioritas dan akan kita cari solusinya. Nah, yang pertama, rendahnya peran dan motivasi orang tua terhadap minat dan tanggung jawab siswa dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, dan mengaji. Setelah kita analisis menggunakan USG ini, totalnya ada 11 dan menduduki peringkat ketiga. Kedua, kurangnya kegiatan keagamaan di sekolah. Setelah kita analisis menggunakan USG ini, totalnya 14 dan menduduki peringkat 1. Dan yang ketiga, minimnya sarana peribadatan sebagai sarana prasarana ibadah dan praktikum siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah kita totalnya menjadi 12 dan menduduki peringkat yang kedua. Jadi, setelah kita analisis menggunakan USG, kita menemukan isu yang menjadi prioritas dan akan kita cari solusinya, yaitu kurangnya kegiatan keagamaan di sekolah. Selanjutnya, akan kita analisis lagi menggunakan pendalaman isu dengan metode fishbone. Nah, dari ini masalahnya sarana dan prasarana motivasi siswa dan guru. Dari sarana dan prasarana sendiri, itu minimnya sarana peribadatan dan prasarana praktikum mata pelajaran PAI. Yang kedua, motivasi. Orang tua masih belum memberikan motivasi dan perhatian terhadap pelaksanaan sholat 5 waktu di rumah. Dan yang ketiga, dari siswa, itu kurangnya kesadaran siswa dalam beribadah. Yang keempat, dari guru. Ini kurangnya maksimal guru dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Jadi penyebabnya kekurangan kegiatan keagamaan di sekolah ada 4 nih, yaitu sarana dan prasarana, motivasi dari orang tua, dari guru, dari siswa, kemudian siswa dari siswa sendiri, kemudian dari guru. Kemudian selanjutnya, nah, dari setelah kita analisis tadi, kita akan merekomendasikan alternatif penyelesaian isu tadi. Jadi tadi kita sudah menemukan isunya, yaitu kurangnya kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian kita sudah ketahui penyebabnya. Yang pertama, minimnya sarana peribadatan dan prasarana praktikum mata pelajaran PAI. Yang kedua, orang tua belum memberikan motivasi dan perhatian terhadap pelaksanaan sholat 5 waktu di rumah. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa dalam beribadah. Yang keempat, kurangnya maksimalnya guru dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Baik, ini alternatif tabel alternatif penyelesaiannya. Nomor 1, alternatif penyelesaiannya dengan dibuatkan program ATSI atau Aku Disiplin Sholat dan Beribadah.
Di tahapan setiap alternatifnya, pertama, menyusun kegiatan keagamaan pada program ATSI. Jadi di sini nanti guru agama, pendidikan agama Islam akan menyusun kegiatan keagamaan di sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat buku laporan ASI untuk siswa. Nah, karena ini masih pandemi dan tidak dimungkinkan untuk belajar di sekolah, jadi buku laporan ASI ini sangat penting karena nanti ketika siswa diberi laporan ASI ini, nanti siswa akan mengisi bukunya di rumah. Jadi kegiatan keagamaan di rumah, apa ibadah dia di rumah, jadi dia akan mengisinya seperti itu. Jadi hasilnya diharapkan siswa bisa disiplin dalam beribadah. Kemudian yang kedua, siswa bisa mengamalkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian para pihak yang terkait, yaitu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini sangat penting karena program ini tidak akan terjadi kalau tanpa persetujuan dengan kepala sekolah. Kemudian guru mata pelajaran dan wali murid. Jadi wali murid juga saling membantu untuk pelaksanaan ini. Dan kemudian siswa sendiri, jadi siswa supaya antusias dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi aktif antara wali kelas, guru pengajar, dan orang tua siswa. Jadi di sini nanti tahapan alternatifnya membuat grup WhatsApp khusus wali murid. Jadi nanti di sini di grup WhatsApp orang tua dan guru mapel akan bisa berkomunikasi gimana gimana keadaan anak ketika di rumah, mengerjakan ibadah tidak, sholat tidak, seperti itu. Nanti antara guru dengan wali murid ini bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kedua, membuat kotak saran tentang kegiatan keagamaan. Nah, kotak saran ini bisa diisi oleh semua warga sekolah, kayak kepala sekolah, guru mapel, guru kelas, siswa maupun wali murid. Jadi ini semua pihak bisa mengisi kotak saran dan kritik saran untuk membangun kegiatan keagamaan lebih baik lagi. Kemudian hasil yang diharapkan. Nah, siswa itu lebih termotivasi dalam menjalankan ibadah karena perhatian dari orang tua tadi. Jadi dengan adanya perhatian dari orang tua, di siswa lebih lebih semangat lagi melaksanakan ibadah. Kemudian semua warga sekolah dan wali murid bisa turut andil dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, para pihak yang terkait, kepala sekolah, jelas, guru mata pelajaran, wali murid, dan siswa. Terakhir, alhamdulillah, ini tadi presentasi dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Than I was before. I try to work on everything and my flaws, 'cause I got